Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial kedua untuk bagaimana setelah mendownload KD pada Irapor. Selanjutnya kita akan input data nilai sikap sosial dan spiritual. Untuk itu mari kita lihat terlebih dahulu langkah-langkah dari input Irapor yang mudah dan menyenangkan. Saya berikan contoh. Di sini lanjutannya ini tadi ya yang terhenti. Coba saya ambil ekonomi 43, ekonomi kemudian dipilih. Nah setelah itu kita coba proses di sini, simpan saja secara keseluruhan baik siswanya satu kelas ya secara klasikal. Kemudian sikap sosial juga seperti itu, kategorikan seluruh kelasnya baik. Ya, kemudian setelah itu anggaplah Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini secara keseluruhan sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Lakukan seperti ini seterusnya sampai selesai. Jadi spiritual, sosial, spiritual, sosial. Nah, bila sudah selesai secara keseluruhan, nah nanti di sini kita akan pilih selanjutnya. Ya, kita pilih selanjutnya. Selanjutnya adalah lihat pengolahan nilai. Nah, di dalam lihat pengolahan nilai, di sini pengetahuan kan belum kita lakukan karena sementara kita akan melakukan proses penginputannya melalui file yang sudah kita download tadi. Keterampilan juga seperti itu. Jadi kita setelah nantinya Bapak Ibu memasukkan atau mengimpor nilai pengetahuan, nilai keterampilan untuk semua kelas. Nah, di sini yang kebanyakan Bapak Ibu guru terlupakan melihat status penilaian. Jadi kalau sudah masuk, kita akan melihat status penilaiannya. Nah, di sini. Jadi tidak lagi seperti pengalaman yang kemarin-kemarin, banyak guru yang mengabaikan sehingga ketika kita mengecek, oh ternyata masih merah, ya karena terlupakan. Jadi kalau mau runtuhnya seperti itu, yang pertama adalah download dulu KD-KD-nya, jadi download format impor. Kemudian langkah yang kedua, input data dan nilai untuk sikap spiritual dan sosial. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke lihat pengolahan nilai. Nah, untuk melihat pengolahan nilai nantinya, kalau sudah masuk pengetahuan keterampilan di sini akan muncul hijau semua. Nah, kalau sudah hijau secara keseluruhan seperti ini, maka kita melakukan langkah selanjutnya adalah proses deskripsi. Nah, jadi kalau pengetahuan keterampilan itu sudah masuk, maka secara otomatis kita sudah bisa melakukan deskripsi siswa. Ya, jadi kalau untuk deskripsi siswa prosesnya kan tinggal disimpan juga. Nah, kita tidak bisa menyimpan kalau pengetahuan dan keterampilannya belum masuk. Nah, jadi harus sempurna dulu secara keseluruhan. Contoh di sini. Nah, ini belum ada kan? Karena disebabkan pengetahuan dan keterampilannya belum terisi. Nah, sehingga proses deskripsi itu setelah kita melihat dari pengolahan status penilaian itu, kalau seluruhnya sudah terisi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi langkah terakhir itu adalah penginputan pengetahuan dan keterampilan, kemudian dibarengi dengan deskripsinya. Kalau status penilaian ini sudah kita lihat ternyata hijau semua dan yang tinggal merah adalah kirim nilai, maka di sini kita melakukan pilihan menu kirim nilai. Nah, di sini kirim nilai akhir. Nah, kemudian lihat nilai terkirim. Jadi kirim nilai akhir. Jadi setelah selesai semua nanti di akhir pengetahuan keterampilan itu disimpan atau kirim. Nah, setelah itu kita akan lihat nilai terkirim. Itu kita akan bisa lihat nilai yang terkirim. Nah, seperti itu. Nah, contoh di sini kita mau lihat nilai yang terkirim ya. Nah, contoh di sini.
kita akan melihat nilai yang terkirim. Nah, di sini belum ada karena memang pengetahuan dan keterampilannya tidak terlihat. Jadi nilai terkirim itu akan kita lihat setelah prosesnya pengetahuan keterampilan itu masuk secara keseluruhan. Jadi maka dengan sendirinya kita tidak akan melewati atau tidak akan ada lagi yang merah karena kita bisa melihat sendiri urutan langkah-langkah penginputan e-rapor itu diakhiri dengan status penilaian. Nah, dengan melihat status penilaian ini, maka kita bisa melihat bahwa ternyata seluruh nilai yang saya kirim sudah aman karena semuanya hijau. Nah, sehingga ini juga dapat membantu tim kurikulum untuk tidak lagi mengecek-ngecek dan membantu juga para operator tidak perlu lagi mengecek-ngecek. Jadi tinggal disampaikan bahwa ke wali-wali kelas bahwa nilai saya sudah aman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian nanti di sini bisa kita lihat langkah paling terakhir juga bisa kita lihat di sini hasil pengolahan nilainya. Gitu. Ini sementara belum bisa terlihat karena memang tidak ada. Ya, bisa kita uji. Nah, seperti ini tidak ada. Jadi langkah-langkah terakhir itu berada di proses ini, yaitu proses deskripsi siswa, lihat pengolahan nilai, kirim nilai dan hasil pengolahan. Nah, jadi inilah yang dapat kami bantu untuk Bapak Ibu guru dalam hal penginputan e-rapor. Jadi menginput e-rapor itu sangat mudah, dan jika misalnya terkendala di siswa di sini ada yang error nilainya, silakan Bapak Ibu kembali ke downloadan yang tersimpan di file Bapak Ibu, dicek kembali KD mana yang mungkin ada yang terlewatkan tidak terisi. Nah, seperti itu. Jadi sangat menyenangkan dan mudah sekali kalau kita menginput e-rapor ini kalau memang kita tahu tekniknya. Jadi kalau secara teknisnya kita pahami, insya Allah pasti semuanya pekerjaan itu dilakukan sangat menyenangkan. Ya, jadi demikian saja Bapak Ibu untuk tutorial bagi guru dalam menginput e-rapor. Semoga apa yang dapat saya buatkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, terutama bagi diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.